Di pertemuan kali ini kita akan berbicara soal pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Namun di sesi 6 ini kan kita akan lebih banyak itu berbicara soal perspektif pembatasan dan pembagian kekuasaan negara, lalu bagaimana pula dalam arti legislative review dan executive review. Nah, kira-kira di pertemuan sesi ke-6 ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya. Sekarang kan sesi 6, di sesi 5 maksud saya. Apakah di sesi 5 itu Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari lebih jauh ataupun Belajar mempelajari yang padang nak tes dan lain. dan membaca materi-materi yang terkait dengan di sesi 5. Karena kita sebelum masuk sesi 6, sesi 5 kita mesti diskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, apakah ada catatan dari Bapak Ibu tentang pelaksanaan ataupun pemahaman terkait dengan materi yang disodorkan kepada Bapak Ibu di sesi 5. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu diskusi soal di sesi 5? Silakan Bapak Ibu. Bu Asifah hadir ya? Ibu Asifah? Iya, Bapak. Ya, Hadir. kira-kira Ibu Asifah bisa Hmm. menjelaskan lagi nggak yang di sesi 5 itu kita bicara apa di e-learning itu? Belum bisa, Pak. Oh, Saya belum ya? belum baca materinya lagi. Oke, dari ada di sini Bapak Ibu yang sudah membaca materi di sesi 5. Tugasnya masih dulu. Catatan Bisa ini nah. catatan ringkas saja ataupun komentar ringkas saja terkait dengan sesi 5. Dia banyak cerita ya. Pak Ferry mungkin? Pak Ferry. Ya, Ferry, iya. oh, sudah menghilang Pak Ferry. Pak Rahmat Surya, Pak Ferry. hadir Pak? Pak Rahmat Surya, hadir ya? Ya, saya hadir, Pak. Ya, kenapa kameranya nggak dihidupkan Pak? Lagi di perjalanan, Pak. Oh, perjalanan. Oke, kira-kira Pak Rahmat membaca materi nggak di sesi 5? Belum sepenuhnya dibaca, Pak. Oh gitu, apa yang sudah setengah yang dibaca Pak? Eh, belum nangkap semua sih, Pak. Bisa dibilang masih belum memahami semuanya. Oke, sedikit aja Pak, di sesi 5 itu bicara apa itu di e-learning Pak? Mungkin perlu lihat materi dulu lagi, Pak. Oke, next ya, saya ke Bu Yotanti Ajeng lah, Bu Yotanti. Halo Pak. Ya, gimana Bu? Kalau yang di sesi 5 itu, nggak apa-apa ya, saya agak sedikit menjelaskan ya. Di Ya, sesi 5 kan ada kita membahas tentang objek eh, pengujian peraturan perundang-undangan. oke, Di mana objek ini merujuk pada jenis dan hierarki peraturan tertulis ya Pak ya. ya oke, Yang di situ jenis pengujiannya adalah ada uji material dan uji formil. oke, Iya, terus oke. yang saya tangkap juga, lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Mm-mm. Seperti Oke, itu, Pak. Ada Mahkamah Agung juga. oke, oke. Heeh. Oke. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya Ibu Yotanti. Jadi Iya. Bu Yotanti telah memberikan sebuah pandangan terkait dengan catatan ya, terkait dengan di sesi kelima. Kira-kira kepada Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menambahkan? Bu Ria, mungkin Bu Ria Lovita, NIM 0450. Apakah Bu Ria berada di tempat? Bu Ria Lovita? Tidak standby kayaknya ya. Bu Sapitri? Bu Sapitri ada nggak?
yang bisa disampaikan terkait dengan sesi kelima? Pak, izin sambil di jalan ya. Bagaimana, Bu? Masih di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Oke, silakan, Bu ya. Saya next ya. Bu Resa Danu. Bu Resa ya. 0452. Ya Pak, maaf Pak, lagi kerja juga nih Pak, masuk Oh, malam. Pak Resa Danu ya. Saya Ya, kira ini perempuan Resa. eh, Lagi kerja ya, Pak ya. Sesi iya, 5 iya. udah dibaca nggak, Pak? Bagian sih Pak, cuman belum memahami banget Pak. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yotanti ini terkait dengan sesi 5. Jadi di sesi 5 itu materi kita itu fokus kepada objek pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pengujian peraturan perundang-undangan, tentu yang harus diuji itu harus jelas terlebih dahulu. Apa sih objeknya? Kita mau menguji suatu aturan, namun kita tidak tahu apa yang mau kita uji. Nah, sesi 5 berbicara panjang lebar dia terkait dengan objek pengujian dari peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan mekanisme dalam konstitusi maupun undang-undang sektoral lainnya ketika ingin menguji suatu peraturan perundang-undangan, maka didudukkan terlebih dahulu apa yang mau diuji. Karakter pengujian kita di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang sektoral lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, objek pengujian peraturan perundang-undangan ini pastilah dia peraturan perundang-undangan. Pastilah itu peraturan perundang-undangan. Nah, yang namanya peraturan perundang-undangan itu tidak satu jenis saja di dalam klasifikasi ataupun kategori di dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sistem perundang-undangan kita itu telah meletakkan dia secara baku dan secara jelas bahwasanya objek pengujian itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, di mana peraturan perundang-undangan itu tidak berjenis satu saja, banyak sekali. Ada dia yang karakternya itu rehaling atau pengaturan. Ada juga karakternya itu adalah basicing dan termasuk dia vonis. Nah, norma hukum itu dibagi dia ke dalam ketiga kategori itu. 1 rehaling, 2 basicing, 3 vonis. Tambah satu lagi itu namanya balance regal. Nah, objek pengujian peraturan perundang-undangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan norma hukum yang sifatnya regeling atau regeling bahasanya. Bahasa Belandanya regeling, bahasa Indonesianya regeling, atau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa yang lebih modern sekali, yaitu peraturan ya, peraturan. Nah, dalam bangunan ilmu hukum, yang namanya norma hukum itu dibagi dia ke dalam 3 karakter itu. 1 penetapan, 2 pengaturan, 3 vonis. Maksud dari sesi 5 dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan itu, bahwasanya pengujian peraturan perundang-undangan itu yang diuji adalah peraturan perundang-undangan. Dia bisa Undang-Undang Dasar 45, bisa TAP MPR, bisa undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang kita sebut sebagai Perpu. Lalu bisa juga yang dinamakan dengan peraturan pemerintah, singkatannya PP. Lalu ada juga namanya peraturan presiden, Perpres. Dan di bawah peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, lalu peraturan daerah kabupaten dan kota. Dari Undang-Undang Dasar 45 sampai ke Perda tadi merupakan peraturan perundang-undangan yang dimaksud di dalam konstitusi dan dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sehingga kalau kita lihat secara cepat-cepat ataupun secara kritis, bahwasanya yang namanya objek
pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah norma hukum yang ada di dalam jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 hingga Perda Kabupaten dan Kota. Nah, itulah objek dari pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa ini disampaikan di sesi 5? Agar kita bisa mengetahui dan membedakan mana sih yang namanya norma hukum yang diklasifikasikan sebagai regeling tadi. Mana juga norma hukum yang dikategorikan sebagai basicking atau keputusan penetapan. Lalu, mana juga norma hukum yang dikategorikan sebagai vonis. Nah, ketiga kategori dan klasifikasi itu punya perbedaan masing-masing dan tidak bisa kita persamakan satu dengan yang lainnya karena ini menyangkut soal materinya, bentuknya, lalu prosedur pembentukannya. Materinya, prosedurnya, lalu bentuk yang mengkerangkai ketiga kategori tersebut. Apalagi kalau kita lihat dari sisi bagaimana sih cara menguji ketiga karakter norma hukum itu berbeda juga ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara. Misalkan kita bicara regeling ataupun regeling tadi, dia kalau kita padankan artinya adalah pengaturan atau peraturan yang sifatnya adalah abstrak, umum, dan ditujukan kepada orang yang banyak. Sifat dari regeling itu adalah abstrak dan umum. Apa contohnya? Contohnya adalah peraturan perundang-undangan tadi. Itu regeling namanya, regeling tadi. Kenapa bisa dikategorikan sebagai regeling? Karena norma hukumnya abstrak dan cangkupan ataupun adresat dari norma hukumnya itu untuk semua orang, tidak dikecualikan. Contohnya apa? Contohnya adalah KUHP misalkan. Kalau kita baca itu KUHP secara menyeluruh, maka tidak ada yang namanya satu pasal itu ditentukan untuk ditujukan kepada seseorang ataupun individu. Pasti bahasa dalam KUHP itu adalah setiap orang dilarang, barang siapa mengerjakan, barang siapa secara sengaja melakukan. Nah, frasa barang siapa itu artinya adalah untuk ditujukan kepada orang umum. Nah, kalau orang umum ini siapa saja, Pak? Orang umum bisa semuanya. Warga negara, masyarakat, individu, presiden, wakil presiden. Masuk dia dalam kategori ataupun frasa untuk umum tadi, barang siapa tadi. Nah, frasa ini juga ada dia di dalam undang-undang tertentu. Karena frasanya adalah umum dan mengatur perbuatan yang sangat abstrak, maka dia dikategorikan sebagai regeling tadi. Nah, kedua ada namanya penetapan ataupun ketetapan. Nah, inilah yang kita namakan sebagai penetapan ataupun ketetapan, basicking tadi. Apa konsepnya, apa maknanya, dan bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan basicking tadi. Jadi basicking itu adalah produk hukum, keputusan tertulis juga ya, produk hukum, tetapi tidak berkarakter seperti regeling, peraturan. Kalau peraturan itu ditujukan untuk umum, sedangkan basicking itu ditujukan untuk orang-orang secara khusus ataupun individu. Siapa saja itu? Ya, individu tertentu. Pasti disebutkan identitas konkret dari si individu yang mendapatkan basicking itu. Apa contohnya? Contohnya adalah surat keputusan, surat penetapan, surat keputusan, yang dimana di dalamnya itu mesti dan harus ada yang namanya identitas dari si yang dituju itu. Contohnya apa? Ya, surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan pemberhentian pegawai, surat keputusan tentang izin, dan surat keputusan tentang perbuatan ataupun tindakan tertentu yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat pemerintah. Sifatnya lebih konkret individual karena ditujukan kepada orang yang khusus dan individu tertentu, lalu perbuatannya konkret, pengangkatan tadi, lalu memberikan izin dan segala macamnya. Nah, apa resikonya? Resikonya adalah, jadi resiko itu adalah akibat ataupun implikasi ketika dia menjadi regeling ataupun basicking. Kalau dia basicking, berarti badan ataupun
lembaga negara yang berwenang untuk mengujinya itu adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Kenapa demikian? Karena kompetensi absolut ataupun kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah menguji yang namanya basicking tadi, penetapan tadi. Nah, berbeda pula dia dengan vonis, di mana vonis itu adalah hasil keputusan tertulis juga dari hakim, namun dalam berbentuk penghukuman. Bisa nggak itu diuji? Bisa. Namanya bukan pengujian peraturan perundang-undangan, tapi banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Itu adalah bentuk dari pengujian vonis tadi. Bahasanya bukan pengujian peraturan perundang-undangan, tapi meletakkan vonis pengadilan pertama tadi untuk dinilai, dievaluasi oleh pengadilan di atasnya, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Nah, sesi 5 banyak bicara soal-soal seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya objek pengujian peraturan perundang-undangan kita itu memang diatur secara berbeda, lalu dibagi kepada lembaga negara yang berwenang untuk mengujinya yang diatur juga secara berbeda. Nah, sehingga objek pengujian peraturan perundang-undangan itu kita kenal adalah mekanisme pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibagi dia dari menengah sampai ke atas, lalu menengah sampai ke bawah. Undang-undang ke atas, Undang-Undang Dasar 45 diuji oleh Mahkamah Konstitusi ketika undang-undang itu tidak sesuai dia dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji dia oleh Mahkamah Agung. Nah, itulah yang dinamakan dengan objek pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi, objek itu adalah hal apa sih yang menjadi fokus ataupun ruang lingkup pengujian dari setiap lembaga negara yang disediakan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Karena kita tahu MA sama MK itu punya kewenangan yang sangat berbeda ketika diletakkan sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan. Oke, hari ini kita akan berbicara soal apakah terlihat Bapak Ibu? Apakah terlihat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya? Iya, sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tema selanjutnya yang berjudul pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Nah, tadi kita sudah mengenal apa sih objek dari pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan lihat bagaimana paradigma ataupun konsepsi kita terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan ini dalam berbagai perspektif. Nah, sinopsisnya itu adalah yang akan kita dalami itu hal-hal yang berkaitan dengan pengujian aturan, norma hukum tadi, lalu kita kaitkan dia dengan cara pandang kita terhadap kekuasaan, cara pandang kita terhadap negara. Pertama adalah pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ini, kita mesti meletakkan loh, apakah mekanisme pengujian yang disediakan oleh negara itu merupakan bagian dia dari konsep tentang pemisahan atau pembagian kekuasaan negara. Karena dua paradigma ini, cara pandang ini sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Pembagian kekuasaan berbeda artinya, maknanya dengan pemisahan kekuasaan. Lalu akan kita letakkan di mana mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan ini.
Karena dalam konteks negara hukum, pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah salah satu aspek penting dalam perjalanan negara hukum. Apalagi di Indonesia. Selama ini kita bisa melihat di TV, di medsos, dimanapun, bahwasanya tanpa adanya lembaga penguji ini, orang-orang akan kehilangan yang namanya human rights tadi, hak asasi tadi. Tanpa adanya mekanisme ini, maka yang namanya tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh organ negara yang lain tidak bisa kita koreksi, tidak bisa kita kritisi, tidak bisa kita koreksi, dan tidak bisa kita ajukan kritikan kepada mereka. Karena dalam logika sederhananya, siapa yang bisa mengawasi tindakan, perbuatan, dan hasil kebijakan dari organ negara yang lainnya kalau tidak disediakan mekanisme pengujian tadi. Nah, karena kita tahu selama ini bahwasanya seluruh kebijakan pemerintah itu kan harus disusun dimuat dalam bentuk aturan tadi. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya karena konsep negara kita adalah negara hukum. Rule of law itu tindakan pemerintah, perbuatan pemerintah itu tidak bisa langsung semerta-merta mereka lakukan. Harus ada dasar hukum dari pemerintahan negara ketika dia melakukan perbuatan tadi. Makanya muncul di sana dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya het beginsel van rechtmatigheid van bestuur, azas legalitas dan keabsahan dari tindakan perbuatan pemerintah ketika melaksanakan kebijakannya. Jadi tidak bisa semerta-merta pemerintah negara itu bisa sewaktu-waktu melakukan tindakan, membuat kebijakan, membuat keputusan tanpa adanya dasar hukum tadi, tanpa adanya dasar dan keabsahan tadi. Nah, di sesi itu kita akan lihat apa sih kaitannya antara pengujian peraturan perundang-undangan dengan pembagian ataupun pemisahan kekuasaan. Sejauh apa teori pemisahan dan pembagian kekuasaan ini memberikan ruang kepada mekanisme cross-check oleh lembaga yudisial terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana pula dimensi pengujian peraturan perundang-undangan ini kalau ditinjau dia dalam dua perspektif. Satu, legislative review. Dua, executive review. Karena selama ini kita yang hanya kita tahu itu hanya pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di lembaga peradilan. Dalam konteks ini lembaga peradilannya itu adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Karena secara konstitusional, Undang-Undang Dasar, hanya mereka berdualah yang punya kewenangan jelas, eksplisit dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada di sana berbicara soal, lembaga legislatif bisa loh nguji. Tidak ada. Lembaga eksekutif dan legislatif bisa loh melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, istilah ini sebetulnya salah. Bukan legislative review ini bukan kita artikan sebagai pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif, atau executive review itu adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Tidak. Sebetulnya mereka tidak menguji, tetapi mereka hanya menampung lalu mengevaluasi dan dengan keaktifan mereka melakukan koordinasi dan harmonisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bedanya dengan lembaga kehakiman itu si pemohon ini yang pergi ke pengadilan untuk memohonkan melakukan pengujian terhadap suatu norma hukum. Tetapi kalau legislative review, executive review ini dia lebih condong kepada melakukan evaluasi terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat. Nah, misalkan DPRD kota ataupun kabupaten itu, dia berwenang loh membentuk dan membuat peraturan daerah kalau hak inisiatifnya itu muncul dari
anggota legislatifnya. Nah, setelah mereka bikin, mereka nggak bisa langsung terbitin, pasti ada mekanisme yang harus mereka tempuh, mulai dari pembuatan naskah akademik, dokumen perencanaan, pembahasan, penyusunan, sampai pengundangan tadi. Nah, di tengah-tengah proses tadi mereka bisa melakukan legislative review tadi. Bagaimana caranya? Ya, dia sesuaikanlah dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Baik itu undang-undang, perda, maupun aturan-aturan yang berada di bawah undang-undang tadi. Lalu, mereka juga punya kewenangan itu yang dalam konteks legislative review itu adalah ketika mereka melihat bahwasanya suatu perda itu sudah tidak efektif lagi dia untuk dijalankan, sehingga perlulah kita melakukan revisi terhadap perda itu. Nah, mereka bisa ambil perda itu lalu mencabutnya dan merevisinya. Nah, dalam wilayah seperti itulah kerja-kerja dari legislatif dan eksekutif review tadi. Tidak seperti pengadilan. Kalau pengadilan kan ada hukum acaranya, ada objeknya, ada pemohonnya. Tetapi legislative review, executive review, dia lebih ke arah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nah, pemahaman ini akan kita pecah menjadi dua, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan dalam arti legislative review, lalu pengujian peraturan perundang-undangan dalam arti executive review. Dan terakhir nanti kita akan coba melihat dan berdiskusi terkait dengan materi ini, dan juga berdiskusi terkait dengan tugas yang sudah Bapak Ibu rekan-rekan buat selama ini. Nah, karena di tugas itu Bapak Ibu semuanya sepertinya ada kebingungan mungkin, karena setelah saya lihat dan saya tinjau, ada beberapa tugas itu yang tidak matching dia sesuai dengan perintah dari pembentukan ataupun pembuatan tugas itu. Karena di dalam tugas 2 itu yang disuruh itu adalah membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatasan hak dari anggota DPR, DPRD maupun DPD ketika diadu dia dalam aspek pembatasan kekuasaan Undang-Undang Dasar 45. Masalahnya itu adalah bagaimana cara kita memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang MD 3 17/2014 itu bisa kita batalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu ini harus disusun secara struktural dan disusun secara ketat. Karena kita mesti jelaskan terlebih dahulu dalam pokok permohonan kita itu di dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi bahwasanya ada pasal yang bermasalah loh, yang harusnya dibatalkan oleh MK kalau MK mau mereview ataupun menguji pasal itu dengan konstruksi pembatasan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tata cara itu secara formil yang harus dimuat dia di dalam sebuah permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi itu, permohonan pengujian uji material itu, mesti runtut dia, mesti berurutan. Mulai dari tanggal pembuatan surat permohonan tadi, tempatnya di mana, tanggalnya di mana, lalu tahun berapa dibuat, spasi ke bawah kita enter itu. Enter, justify. Sebelah kirinya itu mesti jelas adresatnya kemana mau kita tujukan permohonan itu. Kalau ke Mahkamah Konstitusi, maka alamat mahkamah, jalan tempat mahkamah itu berdiri, kantornya itu mesti lengkap dibuat di dalam kepala dari permohonan itu. Enter ke bawah, lalu kita bikin perihal .2, hal .2. Untuk apa? Apa yang mau kita lakukan? Nah, baru ke bawahnya itu adalah identitas dari pemohon tadi. Identitas tadi mesti lengkap, mulai dari nama, alamat, dan segala macam. Nah, ini aspek hukum acara ataupun formil dari permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ini akan kita lihat nanti di akhir sesi, apa sebetulnya yang menjadi kekurangan kita dan ketidaklengkapan kita dalam memahami sebuah pembuatan ataupun penyusunan satu surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira inilah yang akan kita jadikan sebagai sandaran dalam web kedua kita ini. Nah, pertama saya akan memulai dari posisi norma hukum itu. Kita tahu bahwasanya norma hukum itu bukanlah norma satu-satunya
aturan satu-satunya yang mengatur kita di dalam kehidupan. Pasti ada norma lainnya di luar norma hukum yang menjadi pegangan kita, pedoman kita dalam berjalan, melaksanakan kehidupan, dalam berhubungan dengan orang lain dan segala macamnya. Apa saja norma di luar norma hukum yang masih kita pegang, yang masih kita jadikan sebagai pedoman? Banyak sekali Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, di samping norma hukum itu ada loh norma lainnya yang menjadi sebagai dasar kita dalam melakukan sesuatu ataupun melaksanakan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu ada namanya norma sosial, yang kedua ada norma etika, ada norma kesusilaan, ada norma agama, lalu ada norma-norma lainnya. Norma adat termasuk di sana. Nah, norma itu sudah menjadi dan menyatu dengan kepribadian kita selama ini. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, pastilah keseluruhan norma tadi menjadi tameng bagi kita untuk menyaring perilaku kita agar tidak bertentangan dia dengan anggapan masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Seperti misalkan kalau kita berhadapan dengan orang lain, ya jagalah mulut, jagalah tindakan dan segala macamnya. Untuk apa itu lakukan? Untuk apa itu dilaksanakan? Agar tercapailah yang dinamakan dengan ketertiban ataupun ketentraman di tengah-tengah masyarakat tadi. Tanpa adanya norma sosial, tanpa adanya norma agama, kehidupan kita akan kacau sekali. Nah, namun dalam perjalanan waktunya norma tersebut kurang efektif dia di dalam mencapai yang namanya ketentraman tadi, kepastian tadi, ataupun ketertiban tadi. Kenapa kurang bisa tercapai? Karena kita tahu norma-norma sosial itu dia berbeda dengan norma hukum. Dari sisi sanksinya itu tidak ketat atau tidak jelas juga. Lalu lembaga otoritas yang bisa berwenang menegakkannya itu juga tidak dibentuk juga di dalam lapangan norma-norma sosial tersebut. Makanya norma hukum dia hadir sebagai pelengkap dari kehadiran norma-norma sosial lainnya itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya norma hukum itu merupakan antitesis dia dari norma agama. Antitesis ini artinya pelengkap ataupun melengkapi, bisa juga diartikan sebagai melengkapi ataupun juga bisa menyempurnakan. Jadi norma hukum ini merupakan penyempurnaan dari norma agama, etika, moral, dan kesopanan. Etika, moral, dan kesopanan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tahu ya norma agama, etika, moral, kesopanan itu hukumannya itu enggak konkret gitu, enggak konkret, tidak jelas gitu seperti norma hukum. Maksud tidak jelasnya itu adalah kalau kita melanggar norma agama, yang terjadi bagi seseorang itu adalah kondisi psikisnya yang bermasalah. Perasaan berdosa dan segala macam itu merupakan konsekuensi ketika norma agama itu tidak dilaksanakan. Nah, hanya sampai di situ saja. Tidak ada penjara dalam norma agama, tidak ada kurungan dalam norma agama. Hanya sampai kepada perasaan bersalah, lalu perasaan menghakimi diri sendiri ketika norma itu tidak dijalankan ataupun tidak dilaksanakan. Makanya karakter dari sanksi norma sosial ini tidak konkret. Kenapa dia tidak konkret? Apa buktinya? Ya buktinya tergantung dari individu masing-masing kalau pelanggaran norma ini terjadi oleh seseorang ataupun warga negara. Nah, sehingga yang namanya etika, moral, kesopanan itu tidak langsung dia memberikan efek jera kepada orang yang melakukannya. Plus, ditambah lagi, tidak ada loh otoritas yang bisa punya kewenangan dalam penegakan norma-norma sosial ini. Tidak ada otoritasnya. Tidak ada lembaga yang berwenang menegakkan norma-norma tersebut. Nah, makanya hadirlah norma hukum untuk melengkapi kekurangan dari norma sosial lainnya itu. Kita lihat ya,
dalam konteks proteksi kepentingan saja, norma agama itu hanya bisa melindungi, norma etika, moral, kesopanan agama itu hanya bisa melindungi beberapa individu saja. Jadi beberapa individu ini maksudnya bagi individu itu yang cukup kuat keimanannya, mungkin cukup kuat keimanannya, maka dia akan bisa membatasi perilakunya. Tetapi bagi individu yang lain belum tentu itu efektif bagi mereka. Sehingga norma hukum hadir untuk melengkapi kekurangan seperti itu. Norma hukum akan memberikan proteksi, jadi perlindungan kepentingan secara menyeluruh. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua itu sama itu. Proteksi kepentingan yang diberikan oleh norma hukum akan sama penerapannya dari Sabang sampai Merauke tadi. Lalu sanksi. Dari sisi sanksi saja, norma hukum mereka punya yang namanya efek jera tadi melalui pemidanaan ataupun ganti rugi ataupun pencabutan izin. Itu semuanya sanksinya nyata. Beda dia dengan norma sosial yang memang dia punya sanksi tetapi tidak konkret atau tidak nyata. Pelanggaran terhadap norma etika itu hanya menimbulkan rasa bersalah. Pelanggaran untuk norma moral, kesopanan hanya menimbulkan perasaan-perasaan bersalah plus adanya pengucilan di tengah-tengah masyarakat. Tidak konkret ya sanksinya. Nah, sedangkan norma hukum ini sanksinya sangat konkret dan jelas sekali. Ada yang menegakkan otoritas yang berwenang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Lalu ada prosedur penegakannya, hukum acara tadi, mulai dari penyelidikan hingga putusan tadi. Lalu sanksinya juga dituliskan dalam sebuah dokumen yang namanya peraturan perundang-undangan tadi. Nah, peraturan perundang-undangan itu merupakan bagian dari bentuk sanksi itu bersifat nyata. Karena dia dituliskan, karena dia ditetapkan, karena dia dibuat sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan, maka karakter sanksinya itu nyata, konkret. Sehingga dia dituliskan. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca sanksi tersebut. Mulai ujung Aceh itu sampai Papua bisa membaca sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya sanksi yang nyata ini, yang konkret ini, maka kita lihat bahwasanya hukum itu selalu memberikan kepastian dia di dalam proses pembentukan sanksi tersebut. Nah, selain sanksi, dia juga bersifat memaksa. Kenapa bisa memaksa? Ya, karena ada lembaga yang bisa memaksakan penegakannya di tengah-tengah masyarakat. Ada polisi, ada jaksa, dan segala macamnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan norma hukum tadi. Jadi norma hukum itu merupakan norma yang melengkapi kekurangan-kekurangan yang selama ini sudah ada loh di dalam norma moral, etika, norma kesusilaan dan kesopanan. Cuman mereka belum lengkap, belum efektif dia untuk mengatur perilaku masyarakat ataupun perilaku individu di tengah-tengah masyarakat. Diperlukanlah sebuah norma lagi yang dinamakan dengan norma hukum untuk melengkapi itu. Nah, norma hukum itulah yang kita namakan dengan peraturan negara tadi. Karena dia dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan juga, lalu dibentuk juga melalui prosedur, maka dia disebut sebagai peraturan negara. Nah, negara lah yang berwenang, membentuk dan memprosedurkan ya keluarnya norma hukum tadi dalam bentuk aturan tadi. Namanya itu adalah peraturan negara. Nah, klasifikasi dari peraturan negara itu ada 3 Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertama itu adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua peraturan kebijaksanaan, yang ketiga adalah penetapan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum tertulis yang dibuat oleh negara itu. Negara yang membuat norma hukum tertulis yang dibuat oleh negara yang di dalamnya ada sanksi pemaksa. Sedangkan peraturan kebijaksanaan adalah aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu demi kepentingan organ itu yang hanya ditujukan kepada internal dari organ tersebut. Hanya berlaku khusus kepada internal organ tersebut. Seperti surat edaran misalkan,
petunjuk teknis, itu masuk dia ke dalam peraturan kebijaksanaan. Bahasa lainnya itu adalah Beletz-Regel. Sedangkan penetapan ini adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara ketika mereka membuat suatu penetapan tertulis. Jadi ketika dia membuat suatu penetapan tertulis namanya penetapan. Nah, dalam konteks ini yang ingin saya katakan adalah peraturan negara itu tidak hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan, tetapi dia juga bisa dimaknai dan diartikan sebagai peraturan kebijaksanaan, lalu penetapan. Peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, dan penetapan. Ketiga kategori ini disebut sebagai peraturan negara. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi dalam materi objek pengujian peraturan perundang-undangan, maka sinkron dia bahwasanya keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara itu tidak hanya aturan negara saja yang bernama peraturan perundang-undangan, tidak. Dia lebih luas dari itu, bahwasanya kalau kita berbicara soal peraturan negara berarti yang kita bicarakan soal dan tertujulah maknanya itu kepada undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, dan penetapan ini. Nah, kenapa ini bisa dibagi seperti ini? Karena kita mesti mengenal secara jelas norma hukum yang dituliskan itu ternyata dia bisa dibungkus dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk keputusan tertulis, lalu bisa juga dalam bentuk penetapan. Sehingga kalau dia berbentuk peraturan perundang-undangan, berarti dia Regeling namanya, atau norma hukum tertulis yang berlaku untuk umum. Semua warga negara, semua masyarakat harus tunduk dia ke dalam Regeling tadi, ataupun peraturan perundang-undangan ini. Nah, apa saja bagian dari peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda Kabupaten dan Kota. Lalu ada namanya peraturan kebijaksanaan. Nah, peraturan kebijaksanaan ini berbeda dia dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena ruang lingkup berlakunya hanya ditujukan kepada internal organ tertentu, seperti surat edaran dan petunjuk teknis. Nah, hampir sama dia, namanya juga penetapan. Jadi peraturan negara kategori selanjutnya itu adalah penetapan. Apa itu penetapan? Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Tapi sifatnya lebih konkret ataupun individual. Seperti surat keputusan ya, surat keputusan. Nah, surat keputusan ataupun SK itu dia masuk ke dalam kategori penetapan. Ketiga kategori ini berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mengujinya pun berbeda pula tempat mengujinya. Tidak bisa disamakan bahwasanya penetapan itu diuji di MK, tidak. Dia bukan Regeling. Dia itu adalah penetapan ataupun basicing tadi. Penetapan itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Penetapan itu adalah keputusan konkret tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun badan pejabat tata usaha negara tertentu. Nah, kalau kita tinjau dia dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, maka bisa kita tarik nih unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan itu. Apa unsurnya? Pertama, dia peraturan tertulis. Ya, pasti jelas itu dia tertulis karena dalam konsep ataupun bangunan negara hukum bersendikan hukum kontinental, Eropa kontinental, hukum itu adalah aturan yang dituliskan. Kenapa dia dituliskan? Agar pasti, agar nampak, agar bisa dibaca oleh seluruh warga negara ataupun masyarakat, sehingga dia dituliskan. Berbeda dia dengan konsep negara sistem negara yang berhukumkan Anglo-Saxon atau sistem Anglo-Saxon. Hukumnya tidak tertulis, dia main di tataran presiden saja. Apa itu presiden? Presiden itu adalah putusan-putusan hakim terdahulu menjadi pedoman terhadap hakim sesudahnya.
Jadi putusan-putusan hakim terdahulu menjadi pedoman bagi putusan hakim setelahnya itu. Nah, kalau kita lihat unsurnya ini, pasal 1 ini, bahwasanya peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis. Di dalamnya itu ada norma hukum yang mengikat secara umum. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, norma hukum itu mengikat secara umum. Ada nggak norma hukum yang mengikat secara khusus? Ada, individual tadi yang namanya basicing ataupun penetapan tadi. Lalu dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pasti peraturan perundang-undangan itu dia dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Kenapa? Karena dalam azas legalitas tadi yang saya sebutkan, seluruh aturan, perbuatan, tindakan dari badan ataupun pejabat tata usaha negara itu mesti menyandarkan kepada norma-norma yang telah dia atur. Norma-norma yang dia telah atur tadi. Nah, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur itu di mana bisa kita lihat? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 ini tahun 2011, bahwasanya pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah membentuk aturan mulai dari perencanaan hingga penyebar luasan. Ya, mulai dari perencanaan hingga penyebar luasan. Sehingga ada aturan itu, peraturan perundang-undangan itu yang tiba-tiba saja hadir dia besok pagi. Nah, itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena tidak melewati proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia harus dituliskan terlebih dahulu, direncanakan melalui dokumen perencanaan hingga baru bisa difinalisasi ataupun ditetapkan ditetapkan berdasarkan proses-proses yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu bedanya antara peraturan perundang-undangan dengan kategori-kategori norma hukum lainnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Renaldi ya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Saya ingin bertanya untuk kan tadi pembahasannya mengenai objek justical pengujian undang-undang, Pak. Jadi misalnya ada satu undang-undang yang diuji di MK seperti itu. Terus ada poin yang diubah gitu, Pak. Atau tidak berlaku. Nah, untuk undang-undang di bawahnya atau undang-undang yang sekitarnya itu apakah terkena juga atau seperti apa, Pak? Gitu. Ya, kalau di Mahkamah Konstitusi, kalau ada suatu undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan hasil dari putusannya itu adalah membatalkan undang-undang tersebut, apa akibatnya? Akibatnya adalah undang-undang itu akan batal juga. Sehingga kalau seandainya ada undang-undang yang dibatalkan oleh MK, berarti peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu peraturan daerah, kabupaten, dan kota yang mengacu kepada norma yang dibatalkan oleh MK tersebut, maka aturan-aturan yang ada di bawahnya itu tidak berlaku juga. Kenapa bisa demikian? Karena hierarki peraturan perundang-undangan kita ini menganut hierarki saling ketergantungan
ataupun validitas namanya. Jadi antara norma hukum yang paling atas menjadi acuan bagi norma hukum yang di bawahnya. Norma hukum yang di bawahnya menjadi acuan juga bagi norma hukum yang ada di bawahnya sampai ke bawah. Nah, ini dinamakan dengan hierarkisitas ya. Bahasa lainnya itu adalah jenjang norma hukum dalam sebuah negara. Nah, jenjang norma hukum ini dijadikan pegangan teoritis oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu bersifat hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai ke bawah Perda Kabupaten dan Kota. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, bagaimanakah status dari norma hukum yang dibatalkan oleh MK di dalam undang-undang? Jadi ada undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya adalah seluruh produk hukum yang mengacu kepada norma hukum yang dibatalkan oleh MK itu akan batal juga. Akan tidak berlaku dan tidak efektif juga. Karena acuannya adalah undang-undang. Nah, persoalannya adalah apakah yang dibatalkan oleh MK itu norma tertentu atau seluruh normanya? Karena kalau seluruh norma hukum yang ada di dalam suatu undang-undang itu dibatalkan, berarti undang-undang itu secara keseluruhan juga batal. Jadi, apakah hanya sebagian saja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau sebagian saja yang dibatalkan, artinya bagian yang lain konstitusional. Kalau semuanya itu dibatalkan, berarti satu paket undang-undang itu inkonstitusional. Artinya apa? Artinya batallah seluruh aturan-aturan yang ada dalam satu undang-undang tersebut. Nah, kalau ada produk hukum yang ada di bawahnya, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menterinya juga ada, lalu perdanya juga mengacu ke sana, perda provinsi mengacu juga ke sana, perda kabupaten kota mengacu ke sana, yang mendasari tindakan, perbuatan, dan keputusan dari undang-undang yang telah dibatalkan semuanya itu, maka batal juga norma hukum yang ada di bawahnya, aturan yang ada di bawahnya. Nah, di prakteknya MK tidak semerta-merta mau ingin ya membatalkan semua yang ada di dalam undang-undang itu. Tetapi tergantung apa permintaan dari si pemohon tadi. Lalu selama ini kita tahu di Mahkamah Konstitusi itu putusannya itu tidak hanya menyangkut soal inkonstitusional saja, tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau ketika MK itu memutuskan sesuatu bahwasanya undang-undang itu inkonstitusional, tapi MK berikan syarat, maka muncullah terminologi tentang inkonstitusional bersyarat. Apa artinya? Dia tidak batal jika ada perbaikan oleh pemerintah maupun DPR, sehingga diberikan waktulah untuk diperbaiki agar bisa menjadi ruang dan kesempatan bagi pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Karena apa? Karena dampaknya sangat luas sekali. Satu undang-undang dibatalkan, maka produk hukum yang ada di bawahnya juga bisa batal karena putusan MK tadi. Karena kita sudah mengetahui dan sudah tahu bahwasanya penyusunan norma hukum yang ada di Indonesia ini tidak bersifat tunggal. Dia saling terkait satu dengan yang lainnya sampai ke atas. Norma hukum dari undang-undang menjadi fondasi untuk membangun norma hukum di bawahnya yang dinamakan dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah menggantungkan norma peraturan itu ke undang-undang. Kalau induknya sudah batal, maka anak-anaknya sampai ke bawah juga batal demi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, tapi ini tergantung konteks kasus juga. Karena kalau batal semuanya undang-undang itu mungkin sedikit sekali itu MK mau membatalkan. Ini tergantung juga apakah
yang dibatalkan itu adalah keseluruhan. Keseluruhan ini artinya satu undang-undang itu, atau hanya norma-norma tertentu di dalam undang-undang itu. Kalau yang dibatalkan adalah norma-norma tertentu di dalam suatu undang-undang, maka yang batal itu adalah produk hukum yang menggantungkan kepada norma tertentu itu sebagai dasar untuk membentuk aturan-aturan yang ada di bawahnya. Nah, kalau sedangkan satu undang-undang itu dibatalkan oleh MK, maka batallah seluruh aturan-aturan yang ada di bawahnya. Karena sistem perundangan kita menganut sistem hierarkisitas atau jenjang norma hukum tadi. Sehingga putusan MK ini sangat berlaku secara erga omnes. Jadi erga omnes semua pihak. Putusan MK bersifat final and binding. Dia final, tidak bisa lagi diuji ya. Jadi tidak ada yang namanya pengadilan tinggi Mahkamah Konstitusi, tidak ada. Hanya satu saja, Mahkamah Konstitusi. Sifat putusannya itu final and binding. Final terakhir, binding tidak bisa dibanding. Lalu erga omnes berlaku untuk semua pihak yang terdampak. Siapa saja pihak yang terdampak? Kalau dia undang-undang, yang terdampak itu ya semuanya. DPR, pemerintah, pejabat, kepala dinas, Pemda provinsi, Pemda kabupaten dan kota, Pemkot, termasuk pemerintahan desa, itu terdampak semuanya, termasuk warga negara, termasuk lembaga negara. Sehingga kita tahu sampai saat sekarang ini perdebatan muncul, apakah MK ini tidak terlalu kuat dia sebagai cabang kekuasaan yang bisa membatalkan seluruh produk hukum yang telah lama dibuat oleh parlemen. Dalam hal ini adalah DPR bersama pemerintah. Jadi dalam konteks masalah tadi, kalau MK batalin semuanya, maka produk hukum peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang itu yang menggantungkan aturannya itu kepada undang-undang yang dibatalkan oleh MK, maka batallah aturan yang ada di bawahnya. Tetapi kalau MK hanya membatalkan sebagian atau pasal-pasal tertentu, maka selain pasal yang dibatalkan itu tetap berlaku dia. Kecuali kalau ada peraturan perundang-undangan yang menggantungkan norma hukumnya itu kepada norma-norma hukum yang telah dibatalkan, pasal yang dibatalkan oleh si Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka tidak berlakulah peraturan perundang-undangan itu. Begitu Pak Renaldi. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan lainnya yang masih ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi, silakan. Halo, Pak. Kepada Bapak Ibu yang lain yang masih ingin berdiskusi, bertanya sebelum saya lanjut. Saya ingin menanyakan ini. Dengan siapa ini? Bu Asifa? Bukan, saya Yotanti. Oh, Bu Yotanti, silakan Bu. Oh ya, Bu Misal Yotanti. ini Pak ya, jika sewaktu-waktu misal ada pasal atau peraturan, tetapi dia telah diuji dan dinyatakan konstitusional, apakah mungkin dia bisa diuji kembali di kemudian hari dengan permohonan yang sama? Oke, itu menyangkut soal batu uji, namanya batu uji. Nah, batu uji artinya gini. Kalau misalkan suatu pasal itu kita uji, pasal dalam undang-undang ini, saya ambil aja dalam konteks Mahkamah Konstitusi ya, Ibu ya. Di MK itu, apa sih yang mau kita uji? Yang kita uji itu adalah seluruh pasal yang ada dalam undang-undang itu, ataupun sebagian. Nah, yang ingin kita uji itu misalkan pasal 12. Ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata pasal 12 undang-undang tertentu itu tidak bertentangan dia dengan undang-undang dasar. Sehingga MK memberikan putusan bahwasanya putusan itu konstitusional, pasal itu konstitusional. Nah, bisa nggak pasal 12 itu kita uji lagi nanti? Bisa, kalau alasan pengujiannya berbeda dengan yang sebelumnya.
Sebelumnya mungkin kita sandarkan kepada pasal-pasal yang menyangkut soal hak asasi manusia, soal kebebasan berpendapat, atau soal kebebasan berserikat. Nah, kalau sebelumnya kita menyandarkan kepada alasan seperti itu, maka ke depannya kita boleh menguji pasal itu, tetapi sandaran normanya nggak ini lagi, nggak sama lagi dengan permohonan yang pertama. Artinya apa? Artinya permohonan pertama dengan pasal yang sama, permohonan kedua dengan pasal yang sama boleh diuji lagi, asalkan alasan ataupun batu ujinya berbeda. Baru bisa itu. Tetapi kalau seandainya pasal yang sama itu diuji lagi untuk kedua kalinya dengan menyandarkan kepada batu uji yang sama, pasal itu akan tidak diterima ataupun tidak akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena batu ujinya juga sama dengan sebelumnya. Nah, ini merupakan strategi dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau ingin menguji suatu norma hukum, pasal tadi itu, boleh pasal yang sama itu diuji. Berkali-kali pun boleh, tetapi batu ujinya berbeda. Satu menyandarkan kepada konteks hak berserikat mungkin, lalu permohonan yang kedua kita sandarkan kepada hak berpendapat. Atau di permohonan pertama, di permohonan pertama itu kita menyandarkannya kepada equality before the law, sedangkan di permohonan kedua kita sandarkan kepada negara hukum atau pasal-pasal yang berbunyi tentang tema-tema negara hukum. Itu boleh. Nah, jadi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi misalkan itu tergantung dari alasan dan batu ujinya. Alasan dan batu uji. Kalau alasannya berbeda, batu ujinya berbeda, jadi berbeda alasan kita dari permohonan pertama dan permohonan kedua, maka itu tetap bisa dia diajukan sebagai bagian dari judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun, kalau disandarkan kepada alasan yang sama di permohonan pertama, maka itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena batu ujinya sama. Jadi cukup baca aja putusan yang ada di putusan sebelumnya. Nah, praktik seperti ini sudah banyak dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa perkara itu berbicara soal permohonannya sama, tapi batu ujinya berbeda. Misalkan di pengujian soal uji material tentang undang-undang KPK tadi yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali itu pemohonnya. Pasalnya sama, tapi alasannya berbeda. Satu mengatakan bahwa undang-undang KPK ini secara material bertentangan dia dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Karena menggerus konsep negara hukum. Apa yang dia gerus? Independensi dari lembaga negara. Permohonan yang lainnya dia menyandarkan kepada aspek hak asasi manusia. Apa yang mereka bicarakan? Seandainya KPK itu dia tidak independen, maka berdampak dia terhadap proses perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak apa? Ya hak untuk mendapatkan pemerintahan yang layak, pemerintahan yang baik. Sama pasal yang mereka uji soal independensi KPK. Tetapi alasan mereka berbeda. Satu menyandarkan kepada konsep negara hukum, independensi lembaga. Satu menyandarkan kepada hak asasi manusia terkait dengan kepastian perlindungan bagi masyarakat mendapatkan lembaga yang independen. Untuk apa? Untuk menangkal yang namanya korupsi tadi. Nah, sama pasal yang mereka uji, pasal 2 Undang-Undang KPK yang baru 2019. Tetapi alasan mereka berbeda. Apakah itu diterima? Ya, tetap dilanjutkan pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal pasal yang mereka uji itu sama. Pasal 2 atau pasal 3 itu soal posisi ataupun posisi kedudukan dari KPK di tataran lembaga negara. Nah, artinya apa? Artinya adalah boleh kita menguji pasal yang sama yang dinyatakan konstitusional, kita uji lagi di permohonan kedua, tapi alasan pengujiannya itu ya, positanya, alasan tadi mesti berbeda. Karena dalam pokok permohonan
Bapak Ibu rekan-rekan semuanya akan menjabarkan secara detail apa sih sebetulnya alasan yang mendasari kita sebagai pemohon untuk mengatakan bahwa pasal tertentu itu inkonstitusional. Harus dijabarkan. Nah, untuk bisa menguatkan argumentasi kita itu, kita tidak hanya mengatakan, oh pasal X, pasal B, pasal 13, pasal 14 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dia bertentangan. Tetapi apa alasan kita mengatakan itu dia bertentangan? Bertentangan dengan pasal mana dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga dalam pola pembuatan gugatan dan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, pokok permohonan itu mesti kita terangkan dia dari fakta dan fakta hukum. Jadi fakta dan fakta hukum tadi. Fakta, kerugian konstitusional, dan fakta hukum tadi. Harus kita jabarkan satu persatu. Agar apa? Agar bisa jelas memang pasal ini berpotensi dia melanggar konstitusi. Meskipun sebelumnya sudah banyak mengajukan permohonan, kita bisa juga mengajukan permohonan itu dengan catatan, dengan syarat alasannya berbeda, batu ujinya berbeda. Begitu Bu Yotanti. Baik, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya. Oke. Saya lanjutkan ya. Iya, Mbak. Nah, oke. Jadi peraturan perundang-undangan. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini dia yang saya sebut tadi, bahwasanya di dalam bangunan dan sistem perundang-undangan kita itu seperti piramida dia Bapak Ibu. Seperti piramida, ada Undang-Undang Dasar 45, lalu Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten dan Kota. Nah, setiap jenis dan klasifikasi ini berbeda satu dengan yang lainnya. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi stat fundamental norm namanya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, norma dasar, norma fundamental negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di bawahnya. Dia mengilhami TAP MPR, TAP MPR mengilhami undang-undang atau perpu, undang-undang atau perpu menjadi dasar juga pembentukan PP, Perpres, Perda Provinsi dan Kabupaten dan Kota ini. Nah, dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, kita membagi ini. Kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres, Perda Provinsi bertentangan dia dengan undang-undang, maka itu pengujiannya berada di Mahkamah Agung. Tetapi kalau undang-undang atau perpu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka itu menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jenisnya berbeda, berarti upaya pengujiannya juga berbeda, mekanismenya juga berbeda. Kesemua jenis peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, sehingga mereka punya kekuatan yang mengikat bagi siapapun. Apa yang membedakan? Yang membedakannya itu hanya materi muatan, lalu kewenangan pembentukan, lalu jenisnya, dan tingkatannya. Jenisnya, tingkatannya, kewenangannya, lalu materi muatan dari peraturan perundang-undangan ini. Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan kita temukan adanya klausul tentang
hukum pidana di sana, hukum administrasi negara ataupun perdata tidak pernah kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kenapa demikian? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 hanya diatur soal pokok-pokok tentang kekuasaan negara. Nah, itulah yang dinamakan dengan konstitusi tadi. Apa materi muatan dari konstitusi? Fondasi dasar dari bernegara itu: 1, pembagian kekuasaan; 2, hubungan organisasi antara kekuasaan; yang ketiga, relasi antara negara dengan warga negaranya. Nah, materi muatan dari Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada TAP MPR, lalu ada undang-undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi dan kabupaten dan kota. Nah, mengapa berjenjang? Ini didasari dengan adanya teori jenjang norma hukum yang diilhami, yang dikenal sebagai Hans Kelsen dan Hans Nawiansky. Mereka berdua lah yang meletakkan bahwasanya norma hukum dalam negara itu sifatnya berjenjang dan berlapis. Berjenjang dan berlapis sehingga norma hukum yang paling atas menjadi sumber bagi norma hukum yang di bawahnya. Nah, apakah mereka punya pikiran yang sama? Iya, secara konsepsional mereka punya pikiran yang sama. Norma hukum itu berjenjang dan berlapis, kata mereka. Cuman yang membedakan mereka itu adalah soal penamaan dan pengelompokan. Teori Hans Kelsen di sebelah kiri saya itu berbicara hanya soal Grundnorm dan norma-norma yang ada di bawahnya. Tidak pernah dia mengelompokkan di sini soal kelompok-kelompok dari norma hukum. Sedangkan Hans Nawiansky mengelompokkan norma itu menjadi 4 kategori. 1 namanya norma fundamental negara, yang kedua nama pokok negara, yang ketiga yang ada namanya formal gazettes atau undang-undang formal, lalu yang keempat ada namanya peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Peraturan pelaksana atau peraturan otonom. Itulah kelompok yang dibuat oleh Hans Nawiansky. Nah, peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan bisa bermasalah, dia berpotensi bermasalah. Kenapa? Karena kita tahu kan yang namanya peraturan perundang-undangan ini dibuat dia dengan proses penyusunan, pembentukan dan segala macamnya yang memang akan ada celah dia kalau dibuat oleh negara. Pasti ada celah. Celahnya itu adalah mungkin bertentangan dia secara hierarkis, jenis, dan materi muatan. Lalu berpotensi juga dia bertentangan dengan hak konstitusional. Sehingga diperlukan sebuah mekanisme untuk bisa melihat kualitas dan keabsahan dari regulasi itu. Itulah yang dinamakan dengan mekanisme untuk pengujian suatu peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana peraturan perundang-undangan itu diuji? Ada 3 jalannya. Jalan pertama itu yang paling kita kenal adalah judicial review melalui MK dan Mahkamah Agung. Lalu ada juga namanya executive review dan legislative review. Nah, 2 mekanisme ini, eksekutif dan legislatif ini jarang kita tempuh. Kenapa jarang? Karena dia memang tidak seperti pengadilan. Mereka itu hanya memberikan mekanisme untuk meninjau ataupun mengevaluasi. Sedangkan ketika kita melakukan judicial review, kita berperkara loh di dalamnya. Kalau kita berperkara, berarti sifatnya sengketa tadi. Sengketa terhadap konstitusionalitas dari suatu undang-undang tadi. Makanya frasanya itu diuji oleh lembaga pengadilan. Sedangkan eksekutif dan legislative review ini dia bukanlah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan review secara yudisial, namun diberikan kewenangan untuk meninjau atau mengevaluasi suatu aturan yang telah mereka buat juga. Setelah mereka buat, mereka evaluasi. Nah, objek pengujian itu ya kalau di MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan di MA itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk itu dalamnya adalah PP, Perpres, Permen dan segala macamnya. Diuji dia
ke dalam undang-undang tertentu. Jadi batu uji MA itu adalah undang-undang, bukan undang-undang dasar, tapi undang-undang. Nah, kenapa muncul bagaimana hubungan antara pengujian peraturan perundang-undangan dengan kekuasaan negara? Di negara itu dia punya lembaga, punya fungsi dan tujuan untuk melaksanakan dan membuat aturan. Nah, ini dinamakan dengan fungsi dari negara sebagai regulator atau pembuat. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan dengan hubungannya dengan kekuasaan negara itu sangat berhubungan erat. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah lembaga negara, dalam sebuah kekuasaan negara itu, pastilah dia punya kewenangan dan kekuasaan tadi. Agar kewenangan dan kekuasaan itu tidak abuse dia, tidak menyimpang, maka diperlukanlah sebuah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol, cross-check kepada lembaga tertentu itu. Jadi dia punya kewenangan untuk meng-cross-check kekuasaan tadi, negara tadi, agar dia tidak menyimpang dari konstitusi ataupun undang-undang dasar. Diberikanlah dia kewenangan untuk menguji suatu perbuatan yang dilakukan oleh lembaga tadi. Nah, untuk menguji kewenangan itu, maka dibuatlah suatu lembaga yudisial untuk mengadili hasil dari kewenangan dan kebijakannya itu, membuat aturan. Jadi suatu lembaga negara itu punya kewenangan, punya kekuasaan dia untuk bikin aturan. Ketika aturan itu kita rasa tidak adil ataupun tidak bagus ataupun tidak baik, maka kita ajukanlah dia ke lembaga negara lainnya, dalam hal ini lembaga yudisial, untuk meng-cross-check dan memeriksa kembali aturan-aturan yang telah mereka buat itu. Karena apa? Karena dalam perspektif kekuasaan, yang namanya lembaga itu dia mesti dipisahkan satu dengan yang lainnya agar terciptalah demokratisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga satu lembaga bisa diawasi oleh lembaga negara lainnya, termasuk soal pengujian peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan mekanisme yang disediakan oleh negara demokratis, negara hukum, agar kewenangan dan kekuasaan dari satu lembaga itu tidak disalahgunakan. Nah, misalkan kalau ada masyarakat yang ingin meng-cross-check kekuasaan itu, mengkritisi kekuasaan itu, maka ada lembaga yang bisa menaunginya, yang kita namakan dengan lembaga kekuasaan kehakiman untuk melakukan tugas pengujian dari kewenangan itu. Nah, ujung dari kewenangan itu adalah aturan tadi, karena setiap lembaga negara pasti punya fungsi dan tujuan sebagai pembentuk suatu aturan. Nah, lalu apa saja sih hubungan antara pengujian peraturan perundang-undangan dengan pembagian kekuasaan ataupun pembatasan kekuasaan? Dalam negara modern, konstitusi modern, pembatasan kekuasaan ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Jangan sampai satu organ negara itu dia bisa bertindak dalam berbagai fungsi. Misalkan presiden itu dia bikin aturan, dia pula yang melaksanakan, lalu dia pula lah yang mengadili. Itu sangat bertentangan dia dengan modern konstitusional atau konstitusi modern yang menganut prinsip pembatasan kekuasaan. Apa yang terjadi? Bisa kita lihat di zaman pra-kemerdekaan, lalu post-kemerdekaan, dan beberapa fase di negara kita. Ketika presiden itu sangat kuat sekali, dia bisa mengontrol, bisa meng-cross-check, lalu bisa mengendalikan seluruh lembaga negara. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekuasaan yang otoriter tadi. Nah, untuk menghambat kekuasaan yang otoriter itu, diperlukanlah sebuah pembatasan kekuasaan. Namanya adalah konstitusionalisme. Paham ataupun mazhab, paham, cara pandang, agar kekuasaan itu bisa dibatasi, agar kekuasaan itu tidak tertumpuk dia di dalam suatu organ. Maka dibikinlah aturan-aturan untuk membatasi kekuasaan tadi.
Nah, dalam paradigma pembatasan kekuasaan ada beberapa ahli yang menyatakan, ada John Locke, Montesquieu, dan Vollenhoven. Kata mereka, dalam sebuah negara itu janganlah menumpuk suatu kekuasaan itu ke dalam satu lembaga negara. Pisahkan mereka, bagi mereka. Ada namanya lembaga legislatif, eksekutif, ada federatif. Versi John Locke itu federatif namanya. Sedangkan dalam paradigma Montesquieu harus dibagi dia legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, inilah yang dinamakan dengan pemisahan kekuasaan negara. Atau yang dinamakan dengan separation of power, trias politica tadi. Nah, jadi dalam proses pembagian kekuasaan itu ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada yudikatif. Kesemuanya ini punya fungsi peranan masing-masing dan punya kewenangan dan batasan masing-masing. Nah, mari kita lihat bagaimana konteksnya di Indonesia. Di Indonesia misalkan ada pembagian dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia yang kita anut itu adalah teori pemisahan kekuasaan plus pembagian kekuasaan yang bersifat check and balances. Apa buktinya? Lembaga DPR bersama pemerintah itu dia berwenang membentuk undang-undang. Nah, untuk bisa meng-cross check-nya tadi adalah diberikanlah kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi bukti bahwa memang organisasi kita itu secara kelembagaan di negara kita itu dipisahkan. Namun ketika mereka dipisahkan itu tidak saling terpisah satu dengan yang lain, tapi punya relasi juga. Apa relasinya? Relasi check and balances. MK bisa mencek dan mengkoreksi tindakan perbuatan dari DPR bersama pemerintah. Nah, begitu juga ketika MK ataupun presiden tidak sesuai dengan visi dan misi kenegaraan, bisa dipanggil oleh DPR dengan hak interpelasinya untuk memeriksa kedua lembaga itu dalam menjalankan kekuasaan tadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kontrol normatif atau upaya untuk melakukan kontrol kepada norma-norma yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekali lagi, dalam paradigma pembatasan kekuasaan, maka yang namanya setiap lembaga itu terpisah satu dengan yang lainnya, tapi tidak terpisah secara tajam. Pasti ada relasi ataupun hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, apa arti dari legislatif dan eksekutif review? Nah, legislatif dan eksekutif review itu adalah pengujian, penilaian dan pengujian yang diberikan kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif terhadap produk hukum, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Oke, nah executive review secara sederhana dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, menurut putusan MK nomor 137, yang namanya executive review ini sudah tidak ada lagi. Kalau dahulu gubernur itu dia bisa membatalkan perda kabupaten dan kota. Sedangkan perda provinsi bisa dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Nah, selama ini setelah putusan MK nomor 137 dan putusan MK nomor 56, kewenangan ini sudah beralih fungsi dia menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Sehingga yang namanya executive review ini dimaknai sampai sekarang ini adalah bukanlah pembatalan yang dilakukan oleh menteri ataupun gubernur, tetapi lebih kepada fungsi legislasi yang beririsan dengan fungsi eksekutif tadi. Jadi misalkan ketika presiden diberikan kewenangan dan kekuasaan inisiatif hak oleh Undang-Undang Dasar untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR, maka itu dinamakan dengan executive review. Nah, ketika suatu undang-undang sudah dirasa tidak efektif lagi, lalu presiden melihat bahwasanya undang-undang itu harus diubah, itu dinamakan dengan executive review. Nah, dari ranah seperti itu dan wilayah seperti itulah dimaknai sebagai executive review tadi. Jadi, secara sederhana,
Pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif legislative review dan executive review ini merupakan mekanisme yang diberikan oleh negara yang bersifat demokratis ataupun bersandarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif executive review dan legislative review itu kewenangan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam proses pengujian suatu produk hukum. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pengujian tadi bukanlah pengujian seperti di MK ataupun MA, tetapi penilaian evaluasi yang diberikan terhadap produk hukum peraturan perundang-undangan yang telah mereka buat. Oke. Saya kira kita masuk ke dalam diskusi tugas 2. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, jadi ini tugas kita yang kemarin itu. Nah, yang paling banyak itu tidak membuat kotanya, tanggal di dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dari pengujian undang-undang tadi di Mahkamah Konstitusi. Hal pertama yang harus kita buat itu adalah kepala yang ini, judulnya ini. Perihalnya apa gitu ya, permohonan uji materi pasal 76 ayat 4 sampai seterusnya. Ini mesti dibuat dia di awal-awal surat permohonan ataupun di judul surat permohonan. Lalu ke bawah ada namanya adresat. Apa itu adresat? Adresat adalah kemana sih permohonan ini mau diajukan? Apakah kepada MK atau ke MA? Harus jelas dia dibuatkan di dalam surat permohonan itu. Nah, kejelasan itu mesti kita perhatikan agar bisa lebih pas dia di dalam surat ataupun struktur surat permohonan. Lalu ada identitas, harus lengkap juga. Jadi tanggal pembuatan permohonan, perihal permohonan, lalu kepada siapa permohonan itu kita ajukan, lalu ada kata dengan hormat dan identitas. Nah, setelah itu baru disebutkan selanjutnya adalah pemohon. Kalau pakai pengacara disebutkan di sini yang kesemuanya dikuasakan kepada A, B, dan C. Nah, yang mesti kita jelaskan terlebih dahulu di dalam posita itu adalah kewenangan mahkamah terlebih dahulu. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ini mendapatkan kewenangan untuk melakukan uji material terkait dengan norma hukum yang mau kita uji tadi. Undang-undang itu kan mau kita uji dia dengan konstitusi. Nah, mesti kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana kewenangan MK ini dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang kontra Undang-Undang Dasar 45. Harus kita jelaskan terlebih dahulu kewenangan ini di dalam posita. Posita itu adalah alasan kita. Lalu kedudukan legal standing dari pemohon harus kita lakukan juga terlebih dahulu. Kedudukan kita laksanakan juga atau kita tulis juga. Nah, setelah itu kita jelaskanlah pokok permohonan, petitum, dan tanda tangan dari si pemohon. Seperti itu strukturnya Bapak Ibu semuanya. Agar apa? Agar permohonan di Mahkamah Konstitusi itu bisa presisi dia, bisa lebih ketat.
Oke, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya bisa minta tolong nggak di on cam kan terlebih dahulu. Saya mau foto gitu untuk dokumentasi. Minta tolong Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya minta tolong dulu untuk di on cam kan. Saya mau screenshot untuk laporan saya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Ada yang oke. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas bisa kita berdiskusi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau tidak ada diskusi dan pertanyaan, saya kira saya sudah memberikan keterangan kepada Bapak Ibu dan mungkin nanti bisa kita diskusikan juga di e-learning ataupun di WA kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau Bapak Ibu tanyakan. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dalam TUWEB kedua. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya bisa dengan segera mengerjakan tugas dan akan segera juga saya nilai. Lalu diskusi-diskusi yang ada di dalam e-learning bisa Ibu penuhi ataupun bisa Ibu berikan komentar di sana. Kenapa? Agar lebih melengkapi proses pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.